Pengenalan kurikulum 2013. Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu biodata. Ini nama saya. Namanya Muhyi Khairuddin. Alamat saat ini Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor. Jabatan sebagai Wakil Kepala Kurikulum. Kemudian juga mengajar pendidikan agama Islam di kelas 9. Mari kita awali dengan kurikulum. Yang dinamakan dengan kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Jadi ini yang dinamakan dengan kurikulum. Di sana ada rencana, kemudian ada tujuan, rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian materi yang diajarkan, dan juga bagaimana cara yang digunakan oleh para guru untuk menyampaikan materinya supaya akhir dari pembelajaran target yang dicapai dapat terpenuhi. Nah, fungsinya apa kurikulum itu? Kurikulum itu berfungsi yang pertama sebagai penyesuaian, yang kedua integrasi, tiga diferensiasi, yang keempat persiapan, yang kelima pemilihan, dan yang keenam diagnostik. Apa saja penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik itu? Penyesuaian itu artinya kurikulum itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Karena perubahan yang terjadi saat ini sangat dinamis, bukan hanya di negara kita, tapi di dunia. Maka kurikulum ini harus menyesuaikan, bisa mengakomodir ini semuanya, supaya kita tidak ketinggalan, supaya pendidikan kita tidak ketinggalan dengan kemajuan di tempat yang lain atau dengan bangsa lain. Kemudian yang dimaksud dengan integrasi, kurikulum harus menjadi alat yang dapat membentuk pribadi yang utuh dan berintegrasi di masyarakat. Artinya, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran, walaupun bukan saat ini, paling tidak kita punya bekal. Bagaimana caranya menghadapi atau beradaptasi atau ya berintegrasi tadi, bisa bersama-sama dengan masyarakat, di tengah masyarakat untuk bisa mengembangkan ilmu yang kita miliki. Kemudian dengan sikap, kepribadian yang kita miliki, yang kurang bisa diperbaiki, yang salah bisa diperbaiki pula, sehingga kita tidak sampai jadi bahasa kita adalah kuper, kurang pergaulan. Kemudian yang ketiga namanya diferensiasi, yang artinya bahwa kurikulum harus memperhatikan pelayanan kepada siswa dengan semua perbedaannya. Bahwa di dalam kurikulum itu sendiri, semua yang ada di tengah-tengah sekolah atau di setiap sekolah, karena masing-masing siswa berbeda satu sama lain, maka kurikulum ini tujuannya supaya bisa mengakomodir dan semua siswa bisa dilayani dengan perbedaan. Ada kemampuan dari segi pengetahuannya, ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang kemudian punya kemampuan dari sisi ekonomi, ada juga yang kemampuannya kurang. Maka semua ini bisa diadaptasi, semuanya bisa dilayani dengan pelayanan yang sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain.
Kemudian yang dinamakan dengan persiapan, fungsinya sebagai persiapan. Maksudnya bahwa kurikulum itu harus mempersiapkan siswa menuju jenjang pendidikan berikutnya. Nah, sekarang mendasari mau kemana sebenarnya setelah kemarin pelaksanaan dari kegiatan pendidikan di SD, kemudian ke SMP. Hampir sama pendidikan di SD dengan yang di SMP, masih belum ada pembidangan. Mempersiapkan itu. Kemudian yang kelima, pemilihan. Maksudnya bahwa kurikulum harus memfasilitasi siswa memilih program belajarnya. Nah, bukan sekarang pilihannya. Kalau sekarang harus semuanya dipelajari, setelah dari SMP ini baru nanti meningkat mau kemana. Apakah nanti mau ke kejuruan, mungkin ada yang ke SMK atau semuanya, bisa semuanya, bisa juga nanti STM, kemudian bisa juga ke SMA, bisa juga nanti ke aliyah, atau mungkin juga ada yang pesantren. Nah, ini harus memfasilitasi siswa dalam memilih program belajarnya. Mau seperti apa akan ketahuan nanti potensinya ada di mana. Kemudian yang keenam, diagnostik. Memahami dan mengarahkan potensi siswa agar dapat menggali potensi dan memperbaiki kelemahannya. Karena masing-masing kita memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, tidak bisa disamaratakan kemampuan potensi itu, maka masing-masing kita diharapkan mampu menggali potensi kita dan juga mengetahui apa yang mestinya dikembangkan. Kemudian kalau ada yang kurang, apa kekurangannya dan coba diperbaiki. Nah, sekarang kita masuk ke namanya kurikulum 2013. Sudah beberapa tahun ini SMP Al-Hidayah Lestari melaksanakan menggunakan kurikulum 2013. Walaupun pada dasarnya sama, tapi kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Nah, setiap tahun kurikulum, setiap 10 tahun sebenarnya kurikulum itu berganti. Ada dulu dari tahun sejak pembangunan Orde Baru ya, itu ada mulai dari 73 Pak. 74, 84, kemudian 94, ada 2004, sekarang kurikulum 2013. Apa saja yang ada di dalam kurikulum 2013? Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, ada pembelajaran yang dirampingkan dan juga ada materi yang ditambahkan. Yang dirampingkan maksudnya apa? Ada materi yang disederhanakan atau dikurangi. Yang dirampingkan ada di materi bahasa Indonesia, kemudian IPS dan PKN. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Ini diperbanyak. Kemudian dalam kurikulum 2013 aspek penilaiannya yang dinilai adalah dari pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, dan perilaku. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Nah, aspek pengetahuan ini setiap tingkat berbeda. Ketika di tingkat SD, maka aspek pengetahuannya hanya 20%. Yang 80%-nya adalah karakter. Kemudian ketika SMP meningkat, pengetahuan jadi 40, karakternya menurun jadi 60%. Sedangkan ketika SMA, SMK, pengetahuannya 80%, karakternya 20%. Pada kurikulum 2013 diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Jadi pendidikan karakter bukan hanya sekarang saja ada, sudah sejak dulu ada, dan sekarang
di dalam kurikulum 2013 ini dimasukkan dan menjadi satu penilaian. Apa sih pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, ada namanya kognitif, kemudian perasaan, feeling, dan tindakan atau action. Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan akan menjadikan peserta didik cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Nah, jadi ada pengetahuan, ada perasaan, dan tindakan ini yang harus digabung menjadi satu. Pengetahuannya bagus, perasaannya juga bagus, kemudian tindakannya bagus. Nah, jika ketiga-tiganya ini berjalan dengan baik, pasti akan mendapatkan hasil pula yang terbaik. Ada 9 pilar karakter yang dinilai. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Atau berarti ini orang harus rajin ibadah. Cinta Tuhan, segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah dan diplomatis. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. 6, percaya diri dan bekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Serta yang ke-9, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian kita lanjut lagi, tadi ada aspek dalam keterampilan. Setelah aspek pengetahuan yang diintegrasikan dengan karakter yang harus juga dikembangkan oleh setiap siswa, maka yang berikutnya aspek keterampilan. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Meningkatkan keterampilan membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, serta keterampilan membuat teks, keterampilan dalam menjawab soal lisan. Jadi harus terlatih untuk bisa berbicara di depan umum, berbicara di depan orang banyak. Nah, ini nanti bisa jadi dilatih. Kalau di SMP Al-Hidayah kita memiliki sekian banyak ekstrakurikuler yang salah satunya bertujuan bagaimana siswa itu bisa menggali potensinya tadi, kemudian berani di hadapan banyak orang untuk menyampaikan idenya, menampilkan kreasinya, menampilkan kemampuannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Kemudian ada aspek sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, ini yang sekarang jadi menarik, karena setiap anak, setiap hari, setiap di kelas, maka guru sudah memiliki catatan sikap seorang anak ketika di kelas seperti apa, ketika belajar bagaimana,
kemudian dengan sesamanya, dengan teman-temannya bagaimana, dengan gurunya bagaimana. Selama proses pembelajaran, semuanya akan menjadi satu penilaian. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Jadi guru akan menilai anak, kemudian antar teman. Jadi teman kamu juga nanti akan menilai teman kamu sendiri. Bahkan mungkin ada namanya analisa diri. Maksudnya apa? Analisa diri itu kamu punya sifat seperti apa? Kejujuran kamu yang diminta. Oh, saya orangnya seperti ini, tunjukkan. Kemudian dicocokin dengan teman kamu, benar apa enggak? Nah, guru nanti juga akan memberikan penilaian tersendiri, penilaian sendiri berkaitan dengan keseharian, sikap dan perilaku setiap anak di kelas masing-masing. Proses pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Nah, jadi pembelajarannya mungkin kalau bahasa kita dicekokin ya. Jadi gurunya nggak hanya pidato, jadi interaktif. Muridnya harus bisa menyampaikan idenya, muridnya bisa membahas, menyampaikan kepada teman-temannya, dan lagi tidak menjadi tegang. Kemudian ada tantangan tadi. Setelah ini selesai, maka harus ada yang berikutnya. Selesai lagi, tambah lagi yang berikutnya. Nah, di SMP Al-Hidayah, walaupun nanti dalam beberapa saat dilaksanakan secara online, masih secara online, tetapi yang perlu diketahui, kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan di kelas. Mulai dari kehadiran harian, kemudian dari segi pakaian keseharian yang digunakan oleh siswa, maka masih mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Nah, ada yang kemudian ingin kita kembangkan ketika seorang anak, seorang siswa mendapatkan tugas satu, tugas yang pertama, kemudian dia tidak menyelesaikan tugas pertama itu di hari itu, maka dia tidak bisa melaksanakan pembelajaran, tidak bisa mengerjakan latihan berikutnya sebelum latihan yang pertama diselesaikan. Artinya apa? Tidak bisa, harus semua tuntas, semua diselesaikan dulu, baru bisa menginjak kepada pembahasan yang berikutnya. Nah, tujuannya guru sebenarnya hanya memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ini yang dimaksud dengan 5M. Jadi ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Nah, jadi nanti kalian dituntut untuk aktif. Kalian mengamati sendiri, atau ketika baca buku, kalian baca sendiri, kemudian tanya sendiri, kumpulkan informasi sendiri, dipahami sendiri, ya udah dikomunikasikan sendiri. Nah, gurunya kan hanya melihat itu. Bagaimana caranya? Nah, guru hanya mengarahkan. Tingkat kesulitannya karena ini mungkin ada yang di SD sudah pernah melaksanakan atau malah sudah dilaksanakan kegiatan seperti ini, yang di madrasah juga sudah dilaksanakan seperti ini, maka ketika di SMP Al-Hidayah
kita tinggal melanjutkan saja prosesnya nanti akan seperti apa. Seperti yang sudah dilaksanakan di tingkat dasar, di sekolah dasar dulu. Kemudian ada daya dukung. Daya dukung proses pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana rapot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Jadi kalian mungkin sudah pernah ada yang sudah sampai kemarin sudah ya pembukaan itu. Paling tidak sekilas kalian sudah tahu ada apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di setiap kelas sudah disediakan perangkat yang dibutuhkan untuk mudahnya pembelajaran, mulai dari mungkin di setiap kelas sudah ada LCD, jadi nanti kalian tinggal ya bareng-bareng belajar dengan mau menyaksikan apanya, model pembelajarannya, nanti bisa diterapkan bersama-sama. Kemudian prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang TU, ruang perpustakaan, ruang lab, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang atau tempat lain. Ini sarana yang dibutuhkan tadi adalah dalam kegiatan belajar mengajar secara teknisnya. Nah, ini dukungnya, prasarananya, ruang kelasnya ada apa enggak, ruang-ruang yang lainnya ada apa enggak. Nah, kalau ada, maka ini semuanya menjadi daya dukung, dan insya Allah di agenda LIDA sudah semuanya tersedia, sehingga mudah-mudahan dalam proses pembelajarannya bisa seperti yang kita harapkan bersama. Anak-anak sekalian, yang pada akhirnya bahwa dari sekian banyak yang saya sampaikan tadi, yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran mengikuti kurikulum 2013 ini adalah seperti tadi, bahwa siswa dituntut untuk aktif karena guru hanya memberikan memfasilitasi saja, mulai dari proses mengamati, menanya, jadi M5, 5M itu, maka siswa dituntut berperan aktif untuk melaksanakannya, sedangkan ketika ada hal-hal yang mungkin kurang puas atau ada masalah, ada kendala, bisa ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang paling akhir, sehebat apapun orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak perlu kamu banggakan. Sehebat apapun teman kamu, juga tidak perlu kamu banggakan. Yang perlu disampaikan, yang perlu kita lakukan adalah bisa tidak kita seperti orang-orang hebat di sekitar kita, bisa tidak kita menjadi orang hebat seperti teman kita. Jika tidak, rasa bangga itu bisa jadi akan turun dan bisa jadi merendahkan orang-orang hebat yang ada di sekitar kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.
Ini materi terakhir. Ya. Ini materi terakhir ada. Dan ini selesai. Ini